Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang Global Conference on Health Promotion yang sudah dilaksanakan sebanyak 9 kali sejak tahun 86 sampai dengan tahun 2016. Nah, untuk itu mari kita simak presentasi berikut ini. Oke, berbicara tentang, Global Conference on Health Promotion, itu tentu tidak akan terlepas dari yang namanya conference AMA-ATA, yaitu Global Conference on Primary Healthcare yang dilaksanakan pada tahun 78, di mana kita bisa melihat bahwa dari deklarasi yang dilaksanakan pada conference tersebut, yang paling utama nomor satu dalam, melaksanakan pelayanan dasar itu yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Jadi sebelum lahirnya promosi kesehatan di tahun 86, kita menyebut pendidikan kesehatan sebagai upaya promosi kesehatan. Selain itu di deklarasi Alma-Ata ini juga disinggung, juga disepakati bahwa dalam melaksanakan pelayanan dasar itu juga meliputi peningkatan penyediaan makanan dan gizi, penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB, imunisasi, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik, pengobatan penyakit-penyakit umum, serta penyediaan obat-obat yang esensial. Nah, inilah 9 conference untuk health promotion yang telah dilaksanakan sejak tahun 86 sampai dengan tahun 2016, ada di Ottawa, Kanada, ada di Adelaide, Australia, ada di St. Paul, di Swedia, Jakarta, Meksiko, Bangkok, Nairobi, Helsinki, dan juga Shanghai. Kita akan lihat satu persatu apa saja yang dibahas dalam setiap conference health promotion ini. Yang pertama ada di Ottawa, di Kanada, itu dilaksanakan pada tahun 86 dengan tema The Move Towards on New Public Health. Nah, inilah yang tadi menjadi lahirnya health promotion sebab di masa sebelum itu kita masih menggunakan istilah pendidikan kesehatan. Apa sebetulnya perbedaan dari pendidikan dan promosi kesehatan itu sudah kita bahas sebelumnya di mata kuliah dasar promosi kesehatan. Nah, Ottawa Charter ini menyatakan bahwa setidaknya ada 3 misi promosi kesehatan yang harus dilaksanakan di dalam menjalankan atau mengupayakan promosi kesehatan itu sendiri. Yang pertama adalah advokasi, kemudian ada enable dan juga mediasi. Ottawa Charter ini juga merupakan lahirnya strategi Promkes yang sampai hari ini masih relevan untuk kita pakai. Yang pertama adalah Build Healthy Public Policy. Teman-teman masih melihat ya bahwa sekarang ini kebijakan kesehatan itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatannya. Oke, back to basic. Jadi kita harus ingat bahwa promosi kesehatan itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu ataupun komunitas di dalam meningkatkan ataupun menjaga kesehatannya. Jadi mereka adalah kita jadikan mereka itu in charge dalam kesehatannya sendiri gitu ya. Maka yang pertama agar bisa melakukan upaya promosi kesehatan tersebut, strategi yang pertama dari Ottawa Charter ini adalah build healthy public policy. Artinya kebijakan-kebijakan itu harus yang bernuansa kesehatan. Meskipun kebijakannya tidak harus selalu dikeluarkan oleh sektor kesehatan saja. Namun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari sektor lain pun diharapkan dapat juga mendukung upaya kesehatan di dalamnya. Yang kedua adalah supportive environment, lingkungan yang mendukung, tentu saja karena promosi kesehatan tidak hanya kita memberikan edukasi saja, tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, namun kita juga harus memampukan, tadi enable ya yang dibahas di sini. Oke. Yang ketiga adalah strengthening community action, memperkuat aksi dari komunitas. Jadi kalau misalkan mereka in charge terhadap kesehatannya, maka mereka harus mampu bagaimana caranya melakukan pemeliharaan kesehatannya itu sendiri. Develop personal skill, nah ini juga salah satu bagian melalui edukasi, melalui pendidikan, dan lain sebagainya yang kita berikan, supaya mereka bisa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik, yang mumpuni untuk bisa menjaga dan memelihara kesehatannya tadi. Dan yang terakhir adalah reorient health services, di mana kita berharap bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, namun juga bisa menonjolkan upaya promotif dan preventif. Yang kedua adalah Global Conference yang dilaksanakan di Adelaide, Australia dengan tema Building Healthy Public Policy. Setelah sebelumnya lahir 5 strategi Promkes yang nomor satunya adalah Healthy Public Policy, di conference yang kedua akhirnya betul-betul dimatangkan, dipertajam kira-kira apa yang bisa dilakukan terkait Healthy Public Policy tersebut. Yang perlu diingat oleh kita semua adalah bahwa yang dimaksud dengan Healthy Public Policy tidak berarti undang-undang atau kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan adalah regulasi-regulasi tentang kesehatan saja, namun di dalamnya harus memberikan implikasi yang positif bagi kesehatan.
Jadi dari Adelaide ini lahirlah Adelaide Recommendation yang juga kita sebut sebagai strategi Promkes. Yang pertama ada kebijakan publik berwawasan kesehatan, mendorong terwujudnya revitalisasi nilai-nilai asasi kesehatan, kemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, nih gimana nih? Kira-kira di Indonesia sendiri apakah akses terhadap kesehatan itu sudah merata? Sudah aksesibel bagi seluruh kalangan? Nah, itu akan jadi isu di tahun-tahun berikutnya konferensi ini. Yang keempat, akuntabilitas dalam program kesehatan, meningkatkan program melampaui pelayanan, artinya kita berharap bahwa pelayanan itu bisa memberikan dampak yang lebih besar dari dampak program itu sendiri. Kemudian kemitraan, yang perlu kita ingat kawan-kawan bahwa dalam melaksanakan promosi kesehatan kita pasti akan melibatkan berbagai sektor. Jadi kita mungkin bisa menjadi leading sektor, tapi kita perlu merangkul bermitra dengan sektor-sektor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan. Area utama kebijakan publik berwawasan kesehatan ini bentuknya yang pertama adalah dukungan terhadap program kesehatan perempuan. Ini isu yang diangkat pada tahun 88 ya di Adelaide Conference ini. Kemudian pangan dan gizi, tembakau dan alkohol, dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi kenapa terus digaungkan tentang kebijakan, kemudian di dalamnya juga ada muatan tentang lingkungan yang mendukung, karena di masa lalu kita menganggap pendidikan kesehatan itu kan hanya memberikan informasi dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan. Nah, untuk bisa menjadi suatu perilaku yang betul-betul bisa dilaksanakan, yang betul-betul bisa sustainable, berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat, maka selain improve terhadap pengetahuan dan keterampilan itu, kita juga harus memberikan lingkungan yang mendukung, termasuk dukungan kebijakan di dalamnya. Yang ketiga adalah dilaksanakan di Sundsvall di Swedia dengan tema Supportive Environment for Health. Ya, ini jadi kayak sebuah sequence ya kawan-kawan. Tadi pertama ada 5 strategi Promkes yang dibahas dalam Ottawa Charter. Kemudian yang kedua tentang healthy public policy, dan yang ketiga adalah tentang supportive environment for health. 7 isu pokok yang dibahas dalam konferensi ini adalah pendidikan, makanan dan gizi, rumah dan lingkungan rumah tangga, pekerjaan dan tempat kerja, transportasi, dan dukungan sosial. Nah, dalam konferensi ini disepakati yang namanya Sundsvall Statement. Jadi kalau tadi kita udah bilang yang pertama ada Ottawa Charter, kemudian yang kedua ada Adelaide Recommendation, dan yang ketiga adalah Sundsvall Statement. Apa isinya? Yaitu Dimension of Action Supportive, maaf, Dimension of Action on Supportive Environment for Health. Yang pertama adalah the social dimension. Jadi kita kawan-kawan pasti masih ingat ya bahwa lingkungan itu tidak hanya lingkungan fisik, tapi juga ada lingkungan sosial. Nah, the social dimension ini penting sekali karena di dalamnya ada norma-norma, ada nilai-nilai, kebudayaan, tradisi yang biasanya itu berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua adalah the political dimension. Jadi dalam lingkungan kita bermasyarakat pasti ada pengaruh dari dampak-dampak politik. Jadi kalau misalkan kita ingin politik yang berjalan di negara kita, di wilayah, di kota kita, di regional kita itu mendukung terhadap kesehatan, maka kita berharap bahwa di dalamnya itu ada muatan-muatan yang menjamin hak asasi bisa berjalan dengan baik, kemudian perdamaian bisa jalan dengan baik, sehingga salah satu cara untuk bisa menuju itu kita perlu partisipasi dari demokratis di dalam perumusan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah the economic dimension. Nah, ini juga penting sekali karena kita lihat sekarang ya ketika ada pandemi COVID-19 ini, kemudian ekonomi akhirnya menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh, maka kita menyadari bahwa begitu eratnya kaitan antara ekonomi dengan kesehatan. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang disinyalir berkaitan erat dengan ekonomi itu memberikan dampak yang negatif. Artinya ketika ekonominya tidak baik, ketika ekonominya tidak betul-betul mendukung untuk dia bisa menjalankan kesehatan, maka kesehatannya bisa terancam. Nah, itulah kenapa di sini disampaikan bahwa the rechanneling of resources for the achievement of health for all. Jadi, tidak lagi kita berharap di tahun ini bisa meminimalkan masalah-masalah kesehatan, pengaruh-pengaruh terhadap kesehatan yang disebabkan oleh dampak-dampak ekonomi. Kemudian the need to recognize and use women's skills and knowledge in all sectors. Jadi pada saat itu kesetaraan gender itu sudah mulai digaungkan ya kawan-kawan supaya kita juga bisa memberdayakan perempuan supaya bisa merata, tidak ada lagi di situ ketimpangan gender. Kemudian oke, nah ini dalam conference tersebut juga disepakati ada beberapa model praktis promosi kesehatan. Ini nanti teman-teman bisa cari untuk belajar lebih jauh karena kalau kita bahas ketiga
model praktis melaksanakan promosi kesehatan ini, maka ini akan jadi satu pertemuan tersendiri gitu ya. Nanti bisa dicari Health Promotion Strategy Analysis Model, Sensual Pyramid of Supportive Environment, dan juga Supportive Environment Action Model. Ini teman-teman bisa cari, ini banyak banget, bahkan versi translate-nya juga banyak. Nah, yang keempat, konferensinya dilaksanakan di Jakarta dengan tema New Player for a New Era. Maksudnya keterlibatan sektor swasta dalam program kesehatannya. Jika sebelum-sebelumnya sektor-sektor yang dilibatkan di dalam melaksanakan promosi kesehatan itu adalah sektor-sektor pemerintahan. Nah, di tahun 97 dilaksanakan konferensi Jakarta ini menyatakan bahwa ada new player nih, yaitu sektor swasta di dalam program kesehatan. Nah, dalam Jakarta Conference ini ada deklarasi yang dirumuskan bersama dalam global conference ini, yaitu Health Promotion onto 21st Century. Pendekatan komprehensif melaksanakan 5 strategi Ottawa Charter. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa meskipun dirumuskan tahun 86, sampai hari ini pun Ottawa Charter itu masih sangat relevan untuk kita gunakan. Yang kedua adalah pendekatan melalui tatanan. Jadi kita bisa mengintervensi atau mengupayakan kegiatan promosi kesehatan itu berdasarkan tatanannya. Jadi komunitas-komunitas dalam tatanan itu yang bisa kita jadikan sasaran. Kemudian peran serta masyarakat dan juga pembelajaran kesehatan. Ini prioritas dari Jakarta Declaration. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan. That's why tadi sektor swasta menjadi new player di dalam melaksanakan program-program kesehatan. Kedua, meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan. Jadi kalau teman-teman berpikir investasi ini hanya bicara soal duit, dan duit, tidak ya. Jadi apapun bentuknya, selama dia bisa menjadi investasi untuk membangun kesehatan di masa mendatang, maka itu juga termasuk di dalam prioritas Jakarta Declaration ini. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan untuk kesehatan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan perorangan dalam memberdayakan masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan infrastruktur untuk promosi kesehatan. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, nomor 5 ini kurang lebih sama dengan supportive environment. Yang keempat ini sama dengan developing personal skill. Jadi memang Ottawa Charter itu masih betul-betul relevan gitu ya dari waktu ke waktu. Konferensi yang kelima dilaksanakan di Meksiko, itu dengan tema Bridging the Equity Gap. Jadi dalam implementasinya ternyata dalam kita melaksanakan promosi kesehatan itu akan ada gap. Tadi sebelumnya sudah ada gap antara sektor pemerintahan dengan sektor swasta, dan itu sudah dibahas di tahun 97 di conference di Jakarta. Nah, di tahun 2000 ini di Meksiko ini akhirnya dibahas kembali tentang bridging the equity gap. Apa saja sebetulnya equity gap tersebut, kesenjangan ini apa saja? Kerangka kerja, rencana aksi, plan of action, program promkes di tingkat nasional. Tujuannya itu menjembatani kesenjangan dalam kesetaraan merupakan tantangan terbesar bagi promkes. Yes, it is. Nah, ini dia bridging the equity gap. Yang pertama, menempatkan kesehatan sebagai dasar HAM serta sebagai sumber pembangunan sosial ekonomi. Yang kedua, memobilisasi dana dan sumber daya teknis untuk membangun kelangsungan hidup masyarakat, kapasitas manusia, dan institusi untuk menentukan determinan kesehatan pokok. Yang ketiga, mengarahkan perhatian pada kesetaraan sosial dan gender di setiap tingkat pemerintahan dan berbagai sektor, menunjang pengembangan pengetahuan dan pemahaman untuk membangun potensi SDM. Ini kurang lebih sama kayak developing personal skill tadi ya. Meningkatkan partisipasi dan memelihara lingkungan yang kondusif. Ini kurang lebih sama kayak supportive environment. Jadi kalau bicara environment, kita harus ingat bahwa lingkungan itu tidak hanya fisik, tapi juga ada lingkungan sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah mengintegrasikan program promosi kesehatan ke dalam agenda reformasi sistem pelayanan kesehatan. Sudah dibahas sebetulnya di Alma Ata bahwa dalam Global Conference on Primary Healthcare, untuk melaksanakan upaya primary healthcare itu, nomor satunya adalah pendidikan kesehatan. Nah, di tahun 2000, akhirnya disinggung kembali, dirumuskan kembali bahwa untuk bisa mengagendakan program promkes di dalam reformasi pelayanan kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan itu tidak lagi berorientasi hanya pada kuratif dan rehabilitatif saja, namun juga bisa fokus pada preventif dan rehabilitatif. Ini dia tadi yang plan of action-nya itu. Yang pertama ada perencanaan, kurang lebih ini semacam apa ya, semacam generik yang bisa dilakukan dalam kita memetakan upaya promkes yang ingin dilaksanakan di tingkat regional. Jadi kita bisa merumuskan pertama itu perencanaan, implementasi, dan monef. Ini jadi sebuah sistem ya kawan-kawan ya. Keenam, konferensinya dilaksanakan di Bangkok tahun berapa ya saya lupa ini. Bangkok Charter ya, yang dirumuskan dari konferensi ini adalah Bangkok Charter, promkes untuk dunia yang mengglobal, yaitu mengidentifikasi aksi, komitmen, dan janji yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan di era globalisasi melalui promosi kesehatan. Tujuan dari Bangkok Charter ini, kesepakatan yang dirumuskan dari konferensi ini adalah kemitraan sebagai strategi vital untuk meningkatkan kesehatan, kesetaraan, dan keadilan di tengah arus pembangunan nasional dan global. Wow, karena ini setelah tahun 2000 ya, saya lupa. Sebentar saya lihat dulu. Kalau yang Bangkok ini, kalau nggak salah itu
Bangkok itu tahun 2005, yes, itu sudah masa-masanya kita kenal internet ya kawan-kawan. Perkembangan Promkes di era globalisasi itu memiliki dampak yang pertama kesenjangan intra dan antar negara. Negara-negara utara lebih maju dan sehat dibandingkan negara-negara selatan. Oh, untung kita di garis ekuator ya. Kedua adalah pola baru dalam konsumsi dan komunikasi. Ketiga, komersialisasi yang berdampak pada ketidakmerataan. Nah, ini juga menarik. Dan yang keempat adalah perubahan lingkungan global, yaitu dalam bentuk dampak ekonomi dan juga sosial budaya. Ini dia yang dibahas dalam Bangkok Charter tersebut. Yang pertama adalah melaksanakan effective intervention. Nah, untuk bisa melaksanakan effective intervention, maka kita memerlukan aksi politik yang sangat kuat, partisipasi yang luas, dan juga advokasi yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan berpikir bahwa hanya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat maka masalah kesehatan bisa selesai, nah itu yang mindset yang keliru. Karena kalau kalau misalkan kita ada orang sakit kita beri obat maka bisa cepat sembuhnya. Namun kalau untuk bisa menciptakan suatu perilaku sehat di masyarakat hanya dengan pendidikan kesehatan maka itu akan lama sekali. Jadi supaya bisa membuat intervensi yang efektif, maka kita perlu membutuhkan aksi politik yang kuat, partisipasi yang luas dan juga advokasi yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali sekali selesai saja gitu ya. Kemudian untuk bisa melaksanakan ini promosi kesehatan juga memerlukan aksi oke ini dia, ini kurang lebih sama ya, advokasi tujuannya untuk healthy public policy. Walaupun hari ini kita ketika melaksanakan advokasi itu output-nya tidak hanya kebijakan ya, namun bisa dalam bentuk-bentuk lain yang mendukung terhadap pencapaian tujuan kesehatan itu sendiri. Kemudian investasi lagi. Nah, investasi ini tidak hanya duit, pokoknya apa saja, hal apa saja yang dapat menyasar determinan kesehatan. Jadi kalau misalkan determinannya itu adalah ekonomi, maka ekonomi itu yang perlu kita bantu dalam bentuk investasi. Namun kalau misalkan, determinan kesehatan itu adalah sosial budaya, maka kita perlu melaksanakan intervensi terhadap determinan sosial budaya itu. Kemudian build capacity for policy development, leadership, health promotion practice, knowledge transfer and research and ya ini tentu ya kawan-kawan ya. Literasi kesehatan itu sekarang baru terasa banget karena sekarang sudah tidak ada lagi gap antara negara, antar wilayah, sehingga informasi-informasi kesehatan itu bisa dengan cepat diakses tanpa batas. Maka untuk bisa membangun ini kita harus bisa meningkatkan literasi kesehatan. Yang keempat adalah regulate dan legislate. Nah, ini juga melalui kebijakan. Tujuannya adalah supaya bisa ada kesetaraan kesempatan atau akses terhadap kesehatan ya kawan-kawan. Supaya semuanya bisa mencapai well-being, kesejahteraan yang sama. Kemudian partner and build alliances. Nah ini juga kalau misalkan kalau kawan-kawan bosan, saya menyebut bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita mungkin bisa menjadi leading sector. Kita mungkin akan sering menjadi leading sector. Namun harus diingat bahwa kita harus melibatkan berbagai sektor-sektor lainnya untuk bisa mensukseskan tujuan promosi kesehatan itu. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu dilaksanakan di Nairobi, Kenya tahun 2009. Jadi 4 tahun setelah yang tadi di Bangkok. Ini temanya adalah Promoting Health and Development, Closing the Implementation Gap. Wow, ini semakin spesifik lagi gitu ya. Sebagai dampak krisis moneter beberapa tahun sebelumnya yang masih berimbas pada pembangunan kesehatan. Let's see, today kita sudah mengalami resesi ekonomi. Nanti kira-kira untuk membangun kembali ekonomi itu sangat sulit sekali ya kawan-kawan dampak dari COVID-19 ini. Nah, Nairobi Statement ini juga merupakan rumusan dari conference ini yang disebut nama papernya adalah Nairobi Call to Action. Ini menarik sekali. Nairobi Call to Action itu ada 5 juga. Pertama adalah Building Capacity for Health Promotion. Jadi kalau misalkan kita sadar bahwa promosi kesehatan ini sasarannya adalah masyarakat atau komunitas gitu ya. Kalau misalkan mereka sebagai sasaran, maka mereka itu harus ditingkatkan kapasitasnya. Jadi tidak hanya kapasitas kita sebagai penyedia program saja yang ditingkatkan, tetapi bagaimana sasaran itu bisa meningkatkan kapasitasnya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya itu juga menjadi perhatian di Nairobi Call to Action ini dalam conference tahun 2009 ini. Kemudian yang kedua adalah strengthening health system. Jadi kalau misalkan teman-teman notice ya bahwa dulu kita itu mengalami sentralisasi pelayanan kesehatan, itu adalah salah satu bentuk reformasi sistem kesehatan yang membuat akhirnya ada desentralisasi. Jadi ada berbagai macam program, pembangunan rumah sakit, pelayanan-pelayanan kesehatan dan lain sebagainya di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjamah. Jadi kita desentralisasikan, kita buat dia menjadi merata. Kemudian yang ketiga adalah partnership and intersectoral action, sudah disinggung tadi, community empowerment ini juga penting sekali, selalu ya kawan-kawan. Kalau kita terus-terusan harus mengajarkan cuci tangan, mungkin akan sulit. Maka kita berharap supaya mereka bisa berdaya sendiri tentang cuci tangan pakai sabun itu supaya bisa
berlanjut gitu kan. Dan yang kelima adalah health literacy and health behavior. Yang kedelapan, konferensinya dilaksanakan di Helsinki, di Finlandia tahun 2013 dengan tema Health in All Policies. Nah, ini saya tertarik sekali dengan kebijakan ya, kebijakan kesehatan. Jadi di sini semakin dirumuskan lagi setelah sebelumnya tadi juga dibahas gitu ya, di promosi yang kedua, di konferensi yang kedua. Tujuannya apa sebetulnya? Sebagai upaya pembangunan kesehatan di seluruh level nasional dengan menetapkan kebijakan kesehatan dan diimplementasikan pada level lokal sebagai wujud desentralisasi. Artinya pemerintah pusat itu harus punya kebijakan yang bisa diturunkan dalam setiap wilayah di bawahnya supaya bisa dilaksanakan oleh masing-masing wilayah tersebut dengan caranya, dengan kapasitasnya, dengan tingkat masalah yang ada di wilayahnya gitu ya. Di Helsinki Statement ini juga merumuskan identifikasi aksi intersektoral dan kebijakan kesehatan, pencapaian kesetaraan kesehatan publik sebagai elemen utama promosi kesehatan. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nanti bisa cari tentang social determinan terhadap kesehatan, itu akan banyak menyinggung tentang ini, akan banyak menyinggung tentang ketidaksetaraan, kesenjangan dalam kesehatan. Kalau misalkan kita betul-betul menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang di dalamnya adalah hak untuk sehat, maka kita harus bisa mengenal apa itu ketidaksetaraan, dan apa itu kesenjangan. Itu dua hal yang berbeda ya kawan-kawan. Yang terakhir, Health Promotion Global Conference-nya itu dilaksanakan di Shanghai tahun 2016 dan belum dilaksanakan lagi sampai hari ini. Nah, ini dengan tema Promoting Health, Promoting Sustainable. Yap, kalau ingin kita punya komunitas yang sehatnya berkelanjutan, kalau kita ingin pembangunan manusia itu berjalan berkelanjutan, maka kesehatan itu menjadi sangat penting sekali di dalamnya. Nah, salah satu upaya bisa membangun kesehatan yang baik di dalam suatu komunitas dilaksanakan melalui health promotion gitu ya. Makanya istilahnya adalah health for all and all for health. Ini menarik sekali. Ini yang terakhir dan sampai hari ini sering nih. Kalau teman-teman cari di YouTube itu akan banyak banget yang bicara tentang Shanghai Conference ini. Nah, di dalamnya itu disinggung pula bahwa promosi kesehatan itu menjadi agenda SDGs. Masih ingat SDGs itu ada berapa goals, ada berapa tujuan? Nah, coba diidentifikasi kira-kira health promotion masuk pada goals-goals yang mana-mana saja. Kemudian Shanghai Declaration on Promoting Health in 2030. Nah, ini dia Shanghai Declaration-nya yang dirumuskan dalam konferensi tersebut dalam sebagai bentuk upaya melaksanakan promosi kesehatan. Yang pertama, kita menyadari bahwa kesehatan dan kesejahteraan itu sangat penting untuk mencapai sustainable development. Setuju nggak? Wah, kalau ada yang nggak setuju gawat banget ya. Artinya memang untuk bisa membangun suatu masyarakat, suatu negara bahkan yang berkelanjutan, maka kesehatan itu vital sekali di dalamnya. Mau jadi apa kita mau membangun seperti apa kalau kita tidak sehat masyarakatnya, ya. Kemudian we will promote health through action and all the SDGs. Jadi coba kawan-kawan setelah menonton video ini, coba dilihat SDGs itu goals-goals mana saja tadi ya yang ada muatan health promotion-nya. Kemudian coba dilihat kira-kira bentuk teknis yang sudah dilaksanakan dan yang masih bisa kita upayakan bahkan di skup terkecil lingkungan kita mungkin apa coba. Itu menarik. Yang ketiga adalah we will make bold political choices for health. Ini juga penting. Jadi kalau misalkan ada seperti kemarin gitu ya, pemilihan presiden United States, kemudian kita melihat bahwa ada persaingan tentang pandangan cara menangani pandemi COVID-19 di Amerika, itulah pentingnya political choices ini kawan-kawan. Jadi semua produk-produk politik itu seharusnya mengandung muatan yang positif terhadap kesehatan. Keempat adalah good governance is crucial for health. Nah, ini teman-teman sudah melihat sendiri ketika pemerintahannya tidak betul-betul capable di dalam mengendalikan suatu masalah kesehatan, maka dampaknya bisa berlarut-larut, dampaknya bisa besar sekali. Jadi good governance itu penting sekali, sangat penting banget gitu ya. Kemudian cities and communities are critical settings for health. Yes, betul sekali. Jadi kalau misalkan sekarang ini udah trennya tuh active city, itu menjadi salah satu isu yang menarik sekali. Jadi kita membuat satu kota itu bisa menjadi wilayah yang suportif untuk orang bisa memaintain kesehatannya. Dan yang terakhir adalah health literacy empowers and drivers equity. Yes, kalau misalkan pelayanan kesehatannya masih on the way ya, supaya bisa diratakan semuanya, dimeratakan maksudnya, dimeratakan di seluruh wilayah, masih on the way, health literacy udah bisa jalan tanpa ada hambatan apapun, karena sudah ada internet gitu ya. Jadi ini harusnya bisa menjadi suatu solusi untuk bisa meminimalkan kesenjangan ataupun ketidaksetaraan terhadap kesehatan tadi. Demikian untuk kita hari ini, untuk diskusi kita hari ini tentang
Global Conference on Health Promotion sebetulnya kalau misalkan teman-teman oh ya, nanti teman-teman silakan lihat di iLearn, saya sudah upload milestone yang dirumuskan oleh WHO, tentang, Global Conference on Health Promotion ini. Demikian untuk, pertemuan kita hari ini, saya harapkan teman-teman tidak hanya selesai pada menonton video ini saja, karena ini hanya semacam, review ya, semacam diulas singkat saja, tapi kalau teman-teman ingin tahu bentuk konkret bagaimana melaksanakan rumusan-rumusan dari setiap conference tersebut, bagaimana kebijakan-kebijakan di wilayah negara pun, maksudnya pada level negara pun itu ada, pada level nasional, regional, dan kolaborasi antar negara juga ada dalam melaksanakan strategi-strategi yang dirumuskan dari semua rumusan Global Conference on Health Promotion tersebut. Demikian saja untuk pertemuan kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.